Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam sharing selepas praktek. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya pengen membahas tentang fenomena yang tahun lalu di bulan Juni 2024 itu ramai diperbincangkan. Sengaja tidak saya bahas di tahun lalu karena takut mengenai personal seseorang, di mana seseorang itu adalah menantu dari RI1 kita waktu itu. Nah, kita bicara soal bau badan. Waktu itu yang ramai diperbincangkan ya kan, bau badan, cewek dan sebagainya gitu. Harap diketahui ya, apalagi untuk kita yang tinggal di area tropis dengan iklim tropis yang panas, seperti cuaca panas hari ini di bulan Juli 2025 ini sangat panas sekali di luar. Nah, itu keringat akan menjadi masalah terbanyak di iklim tropis, dimana kalau udah panas, panasnya kebangetan gitu kan. Nah, itu adalah fisiologis tubuh, di mana keringat itu mengandung protein, kemudian ada garam dan lain-lain yang keluar bersama dengan air yang dikeluarkan oleh tubuh, biasanya dari ketiak maupun selangkangan, itu yang terbanyak ya, dan terurai oleh bakteri sehingga menyebabkan bau badan. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya? It's okay. Yang paling sederhana adalah suka ngeliat alkohol yang 70% yang bisa dibeli di bebas gitu ya, di toko-toko luar juga bisa. Itu sifatnya kan bakteriostatik, bakteriostatik, bisa membunuh bakteri. Jadi bisa kita pakaikan alkohol di daerah-daerah yang sekiranya memproduksi keringat cukup banyak. Nah, tapi yang menarik itu yang paling sederhana ya. Kalau misalnya mau beli deodoran, kemudian mau beli pakai yang tawas, yang mau yang ini tawas dan lain-lain, juga itu bisa, tergantung dengan seberapa besar keringat yang ditimbulkan dan bau yang ditimbulkan oleh tubuh kita. Tapi yang menariknya adalah kenapa suka nonton drakor, mungkin suka ya, sama seperti saya. Itu orang Korea itu nggak boleh loh bau badan. Nggak ada deodoran di Korea, itu susah nyarinya kalau pengen tahu. Jadi kenapa? Karena memang genetiknya orang Korea itu tidak memproduksi apokrin, zat apokrin itu yang ada di ketiak dan selangkangan gitu, yang akhirnya menimbulkan bau badan itu di genetiknya dia memang tidak ada, hanya 0,0006%. Jadi dalam artian dalam 1000 orang itu hanya 6 yang memiliki bau badan gitu. Nah, ya itu udah karunia Tuhan mungkin ya. Tapi itu kan menarik gitu, udah cakep-cakep orangnya, terus nggak punya bau badan, itu kan rasanya pengen gitu ya. Nah, jadi ini hanya sekedar pengetahuan, ada genetik ABCCC11 itu yang tidak terproduksi di orang Korea itu. Genetik itu yang tidak terproduksi, jadi hanya 0,006 dari penduduk Korea yang punya bau badan. Itu menariknya. Jadi jangan iri, memang kita yang tinggal di Asia tropis dengan ras yang berbeda, orang Korea yang Kaukasoid gitu ya, yang iklimnya juga berbeda, memang berbeda genetiknya gitu. Jadi it's normally, dan itu adalah fisiologis tubuh, tapi how to manage-nya itu yang terpenting. Itu tadi, mandi, terus gunakan sabun. Kalau kulitnya kering misalnya, ganti sabunnya atau cari sabunnya yang lebih gentle agar tidak mengiritasi.
karena sabun itu bisa bersifat bakteriostatik ya. Terus setelah mandi bisa diberikan alkohol di daerah-daerah yang ini. Itu sesederhana itu untuk mengontrol bau badan pada tubuh kita. Itu ya. Jadi kita flashback dulu tadi tentang bergosipan di Juli 2024 yang heboh banget gitu, menantunya RI1 yang bau badan. Akhirnya kita baru cerita saat ini agar tidak terjadi gesekan kemanapun dan tidak untuk menyindir apapun, tetapi lebih kepada pengetahuan untuk kita dan juga teman-teman sekalian bahwa bau badan itu bisa kita kontrol, gitu ya. Oke, jangan lupa makan yang sehat, itu jadi hal yang terpenting. Serat dan sayuran juga menjadi hal yang bisa membantu mengontrol itu. Kemudian probiotik, karena pencernaannya sehat, maka sekresi yang ditimbulkan dari keringat kita juga akan baik. Tidak terlalu bau paling tidak, ya. Gitu teman-teman, terima kasih. Semoga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.